Halo sahabat Indo Newspaper. Nah, suara dentuman di mana-mana, rentetan senapan serbu menyeriangi dari pagi hingga larut malam. Dan ketegangan ketakutan pun kini mulai semakin menyebar di seluruh wilayah Eropa, guys. Kabar terpanas kali ini datang lagi dari negara sang legenda dewa perang dunia satu, yaitu negara Panzer Jerman, yang kini dikabarkan bahwa mereka mulai berencana untuk meminta para warganya membangun bunker-bunker perlindungan sendiri, guys, demi berlindung dari ancaman potensi perang dunia 3. Nah, kemudian di lain sisi negara saingan berat Eropa, Amerika and the Gang, yaitu raski-raski Rusia, kini dikabarkan mulai menyiapkan sistem rudal S-500 dan rudal nuklir Sarmat untuk memasuki tugas tempurnya, guys. Nah lo, atas tegang, bawah pun sepertinya lebih tegang lagi nih. Sementara itu di lain sisi, Presiden kita Bapak Jokowi pun kemarin secara belak-belakan menentang rencana Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu. Bahkan secara tegas beliau mengatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Nah, semakin lama semakin panas, guys. Lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah rencana negara Panzer Jerman untuk menghadapi situasi yang kini semakin tegang di Eropa? Dan apakah tujuan Bapak Putin raski-raski Rusia mengeluarkan senjata-senjata mematikannya itu dari dalam gudangnya? Penasaran beritanya? Cius, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, guys. Oke, kabar pertama kini datang dari Jerman yang dikabarkan bakal meminta warga-warga negaranya untuk membangun bunker-bunker pelindungan di dalam tanah, guys. Dikutip dari sumber berita berikut, para warga Jerman pun kini diperkirakan akan mengubah rumah mereka menjadi tempat perlindungan dari bom jika terjadi perang besar di Eropa. Dan hal ini pun dilaporkan langsung oleh surat kabar Bild pada Sabtu 28 Januari 2024 kemarin, guys. Berdasarkan kutipan dari rancangan dokumen Kementerian Pertahanan Jerman. Nah lo, artinya di sini Kementerian Pertahanan Jerman pun telah benar-benar menyiapkan rencana untuk menghadapi Perang Dunia 3 yang mungkin akan terjadi, guys. Menurut mereka bakal berasal dari percikan perang Rusia-Ukraina. Menurut laporan itu, Kementerian Pertahanan Jerman pun menilai bahwa negaranya akan menjadi negara transit penting untuk melakukan pengiriman senjata dan juga peralatan tempur jika dibandingkan dengan negara-negara di garis depan yang aktif. Oleh karena itu, para tentara Jerman pun rencananya bakal ditugaskan untuk mengamankan jalan raya utama, stasiun kereta api, dan juga pelabuhan-pelabuhan, guys. Dan pada saat yang sama, pemerintah pun ternyata juga harus bergantung pada warga sipil untuk turun tangan dan melaksanakan beberapa tugas yang biasanya diberikan kepada militer dan juga polisi, termasuklah untuk perlindungan pembangkit listrik. Dan saat ini dikabarkan hanya ada 579 tempat perlindungan bom yang berfungsi di negara Jerman. Sehingga menurut rencana tersebut, para warga pun agar mendirikan tempat perlindungan mereka sendiri di tempat-tempat seperti ruang bawah tanah ataupun garasi, guys. Nah, kemudian surat kabar Bild ini, Kepala Kantor Federal untuk Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana Jerman yaitu Mr. Rob Tesler, yang mengatakan bahwa pembangunan tempat penampungan baru tidak lagi memungkinkan karena keterbatasan waktu, guys. Nah, siap-siap nih, sepertinya negara Jerman sudah mulai menyiapkan rencana darurat untuk menyambut Perang Dunia 3. Nah, kemudian kabar kedua, sementara itu di pihak raski-raski Rusia, pergerakan militer dan alutsista sangarnya pun kini mulai semakin aktif saja nih, guys. Terbaru disebutkan bahwa Rusia sedang merampungkan pengerahan berbagai persenjataan canggih untuk memasuki tugas tempur. Dan tak main-main, beberapa persenjataan itu pun diantaranya ternyata adalah sistem pertahanan rudal S-500 dan rudal balistik antarbenua atau ICBM RS-28 Sarmat yang mampu membawa hulu ledak nuklir, guys, yang biasanya disebut dengan nama rudal setan. Nah, Wakil Menteri Pertahanan yaitu
Alexei Krivorutko dalam pengumumannya pada tanggal 26 Januari 2024 kemarin mengatakan bahwa proses pengerahan berbagai persenjataan dijadwalkan akan rampung pada tahun 2024 ini guys. Ia mengatakan bahwa prioritas utama dukungan teknis militer kepada angkatan bersenjata Rusia tahun ini adalah penyelesaian penempatan sistem rudal strategis Sarmat di dalam pasukan rudal strategis Rusia. Dan dengan ini sepertinya Rusia pun kini sedang menyiapkan perang yang lebih besar lagi guys. Karena ya coba pikir guys, untuk apa coba rudal Sarmat itu? Kalau untuk rudal pertahanan ya nggak mungkin. Pasalnya rudal ini pun adalah jenis rudal serang ofensif yang memang ditujukan untuk menghancurkan wilayah musuh yang letaknya jauh dalam skala besar. Dan satu lagi, Rusia pun disebutkan juga mulai menyiapkan rudal S-500, di mana rudal ini merupakan rudal pertahanan untuk menangkis serangan-serangan rudal balistik yang biasanya datang dari ketinggian atmosfer guys. Rudal S-500 ini pun diklaim mampu menghancurkan rudal hipersonik musuh. Bahkan juga diklaim dapat menargetkan satelit di orbit rendah dan pesawat siluman generasi kelima yang cukup mengerikan. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah panas, baru-baru ini Presiden kita Bapak Jokowi pun telah menentang keras Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Benyamin Netanyahu yang baru-baru ini menolak kemungkinan solusi dua negara dengan Palestina. Bapak Jokowi juga mengecam serangan terbaru Israel ke wilayah pendudukan Palestina guys. Dan beliau tegaskan bahwa pernyataan Netanyahu ini sama sekali tidak dapat diterima. Pasalnya baru-baru ini Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu telah menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina dengan mengatakan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan kendali penuh keamanan Israel di daerah barat Yordania. Ia mengatakan ini dalam keterangannya usai perbincangannya dengan Presiden Amerika, yaitu Joe Biden pada hari Jumat 19 Januari 2029 kemarin guys. Nah, kemudian selain itu Presiden Joko Widodo pun juga mengatakan bahwa Indonesia telah menolak masuknya setiap kapal milik Israel ke Indonesia. Dan hal ini pun disampaikan dalam respon adanya isu mengenai kapal Israel yang akan berlabuh di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Pak Jokowi pun dengan tegas mengatakan bahwa saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel, itu tegas ujarnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.